Jika Indonesia bisa melepaskan ketergantungan dari satu bahan baku energi saja, misal sebut saja solar, maka Indonesia bisa menghemat sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Dan jika 300 triliun itu diedarkan di dalam negeri, maka itu akan menciptakan velocity of money. Semakin tinggi nilai velocity of money, semakin cepat uang tersebut beredar dalam ekonomi. Jika uang semakin cepat beredar dalam negeri, maka itu adalah tanda kegiatan ekonomi yang sehat. Prabowo dan Jokowi sedang ingin membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Maka, Anda para elit politik, tolong jangan terlalu berlebihan dalam bergosip soal politik untuk kepentingan pribadi dan satu kelompok saja. Karena rakyat sudah semakin melek dan sedang mengawasi Anda. Jangan mengadu domba kedua tokoh rekonsiliasi besar ini. Karena kita ingin Indonesia bisa memanfaatkan dan mengelola semua sumber dayanya untuk kepentingan bersama yang jauh lebih besar dibandingkan kepentingan kecil saja. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Bahwa kita, bangsa Indonesia ini diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa, di mana para pakar energi luar negeri internasional sudah mengatakan Indonesia nanti dalam waktu tidak lama bisa menjadi 100% swasembada energi, swasembada BBM, dan BBM-nya itu hijau. BBM itu dari tanaman. BBM itu ramah lingkungan. BBM kita nanti tidak akan merusak, tidak akan memberi polusi. Kita yang bisa 100%, solar kita 100% bisa dari kelapa sawit. Kemudian bensin kita, petroleum kita bisa 100% dari etanol. Etanol itu bisa dari tebu, bisa dari singkong, bisa dari aren. Dan teknologinya ada di depan mata kita. Men, jika negara seperti Jepang sering menginvestasikan dana untuk riset dalam bidang otomotif dan teknologi, maka Indonesia juga harusnya melakukan banyak riset dalam hal energi. Kenapa energi? Karena kita harus memaksimalkan kondisi geologis kita. Kita berbeda dengan negara lain yang sumber daya alamnya relatif sedikit. Maka mereka, negara-negara seperti Jepang dan China, akhirnya lebih giat dalam investasi dalam teknologi untuk membuat barang jadi. Bukalah mata kita. Kita adalah rajanya sumber daya alam. Tumbuhan apapun bisa tumbuh di sini. Berbagai jenis hewan yang bisa dikonsumsi itu melimpah ruah. Ditambah sumber bahan baku energi kita sangat-sangat melimpah, dari mulai nikel, kelapa sawit, sampai bahan baku untuk bioetanol. Di sini gue akan menyoroti satu saja, yaitu solar. Apakah solar penting? Sangatlah penting, men. Karena truk angkutan itu sering menggunakan solar. Riset berkaitan dengan biofuel dari tahun ke tahun seperti B20, B30, dan B100 terus dilakukan dan itu tergolong berhasil. Sebelumnya, Presiden Jokowi merencanakan program B30 agar dapat diluncurkan pada 20 Desember 2019 dan diterapkan mulai 1 Januari 2020. Apa tujuannya? Tujuan dari program ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menekan impor minyak yang tinggi, sekaligus transisi ke energi hijau. Karena kita mesti tahu bahwa kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia itu salah satunya berasal dari impor minyak. Maka kita harus sangat fokus dalam hal ini. Katakanlah hanya bisa 2 kali saja. Berarti kalau 300 triliun beredar, itu nanti dampaknya bisa menimbulkan nilai 600 triliun. Katakanlah 300 triliun saja. Kalau kita hitung, ya, itu saja sudah bisa menambah pertumbuhan GDP kita 2%. Ini sesuatu yang sudah di depan mata kita.
Dari pidato Pak Prabowo tadi, kita tahu bahwa kita harus fokus meneruskan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dan Presiden sebelumnya. Kita harus searah dan setujuan. Jangan rebutan kursi mulu, Tuan. Tadi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa jika kita bisa mewujudkan swasembada solar, maka pertumbuhan GDP kita bisa bertambah sekitar 2%. Tentu dengan syarat ada political will dan ketegasan dari pemimpinnya untuk mau terus memperbaiki tata kelola dan manajemen yang sudah baik ini. Dan semakin disempurnakan bukan malah dirubah total. Dan kita tahu, perihal ketegasan dalam kepemimpinan, Jokowi dan Prabowo adalah orang yang terkenal sangat tegas, men. Jokowi terkenal tegas karena tak takut dengan Uni Eropa ketika mendapat gugatan di WTO. Dan kita butuh orang yang punya ketegasan yang sama seperti beliau. Dan Prabowo Subianto adalah orang yang sangat tepat. Gua rasa beliau bisa semakin mendisiplinkan hal-hal yang memerlukan disiplin tinggi. Karena satu sektor saja jika dikelola dengan kedisiplinan yang tinggi, maka manfaatnya itu akan sangat besar. Belum lagi jika kita berbicara soal substitusi energi yang lain, ada baterai nikel, bioetanol, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang mesti lebih banyak kita dorong dan perhatikan. Kenapa gue sebagai anak muda sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini? Karena gue tidak mau mendapat imbas buruk saat usia gue sudah tua nanti, men. Jika elit-elit kita lalai mengatur strateginya, kitalah anak muda yang akan terkena dampaknya. Ditambah, saat kemarin Gibran berbicara soal greenflation, itu semakin membuka mata kita semua betapa pentingnya kemandirian energi dan kita harus mewujudkannya step by step, bukan rebutan kursi terus, Tuan. Jika kita membiarkan para elit kita ribut sampai gagal fokus memikirkan kepentingan rakyat yang jauh lebih besar dan hanya berpikir pendek saja, maka kitalah anak muda yang akan menanggung resikonya. Kita harus terus memperhatikan tingkah laku mereka, men. Silahkan politikus itu berkarir, silahkan Anda berbisnis, silahkan Anda mengelola hak konsesi. Kami itu anak muda terbuka. Kami itu paham kalian harus cari makan, tapi tetaplah sisihkan jiwa kenegarawanan juga. Anda mungkin berpikir bahwa, semua ini kan soal cuan. Iya, itu kan hanya pikiran kolot beberapa dari Anda saja. Karena sebenarnya masih ada juga orang-orang yang punya jiwa kenegarawanan yang tinggi. Kita bisa mendeteksi itu. Maka jika elit bisa memberi solusi yang win-win kepada rakyat, gua rasa kita pun bisa mengerti. Mari kita mulai fokus merancang dan mewujudkan target pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Mari kita fokus meningkatkan rasio pajak kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya meningkatkan rasio pajak? Gue pernah nonton diskusi Prof. Ferry dan Helmi Yahya di acara podcastnya Om Helmi soal bagaimana caranya Indonesia meningkatkan rasio pajak dari sektor-sektor yang selama ini tak terjamah oleh Dirjen Pajak. Ternyata dari diskusi ini pandangan gue jadi semakin terbuka, men. Beliau bilang begini, 64% output GDP kita itu dari UMKM yang pajaknya itu hampir nol. Kenapa nol? Karena omset UMKM yang di bawah 4 miliar itu pajaknya ada di sekitaran 0, sekian. Maka jika UMKM ini ekonominya dibangun, diberi perhatian lebih sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan omset lebih dari 4 miliar, mereka akan mulai bisa membayar pajak. Percuma kalau UMKM kita banyak tapi nggak taxable. Maka kita harus tingkatin omset mereka agar semakin bisa menjadi kontributor kemajuan Indonesia. Itu poin pertama dalam diskusi mereka. Dan gue berpikir bahwa pantesan Presiden Jokowi sering mempromosikan dan mendorong produk UMKM kita, karena itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu mereka untuk meningkatkan omset dan kesejahteraannya. Jokowi juga sering kali berbicara soal KUR dan lain sebagainya. Ditambah, Gibran juga sering terlihat membantu para UMKM untuk semakin naik kelas dengan berbagai hal yang telah beliau lakukan di Solo. Ini semata-mata untuk menaikkan kelas para UMKM kita, karena salah satu kekuatan Indonesia itu ada di UMKM. Poin kedua yang menurut gue tak kalah penting juga adalah soal digitalisasi untuk kepentingan tracing, melacak pajak. Misalnya, kita pergi ke salah satu kota dan nginep di hotel, makan di restoran dan hal sejenisnya. Itu kadang ada pajaknya 10-20% dan itu kadang belum tentu di-storein, men. Maka, hal inilah yang perlu didigitalisasi agar bisa terdeteksi. Karena ketika rasio pajak bisa meningkat 1% saja dari total output GDP 21 triliun, maka itu bisa untuk membiayai makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. Itu hitungan dari beliau, men. Dari situ kita bisa melihat bahwa meningkatkan rasio pajak itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bisa dilakukan. Hanya saja harus ada political will dan sebuah sistem yang terus diperbaiki
perbaiki untuk mendukung hal itu. Kita butuh pemimpin yang berani, tegas, dan tidak hanya pro ke salah satu kelompok saja. Kita butuh pemimpin yang bisa adil pada semua kalangan. Maka, ketika kita melihat ada sesuatu yang baik, seperti halnya rekonsiliasi besar antara Jokowi dan Prabowo, maka kita harusnya senang dan menjadikan itu budaya baru. Karena itu akan menjaga stabilitas politik kita. Stabilitas politik itu diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi negara dan menjaga iklim investasi. Brother and sister, sekarang kita harus sangat objektif dan bijaksana. Jika pemerintah melakukan kebijakan yang kurang tepat, tapi maksudnya baik, kita akan mengkoreksinya bersama. Jika pemerintah yang baru nanti terindikasi melakukan penyimpangan, maka jangan takut juga kawan. Kita masih bisa mengguncang mereka. Jangan takut karena kedaulatan itu selalu ada di tangan rakyat. Tapi, sebagai gantinya, kita harus mau melakukan deal yang objektif. Jika pemerintah sedang berjalan di jalur yang tepat, tapi banyak yang ganggu dari dalam maupun luar negeri, maka kita akan mengapresiasi sekaligus mendukungnya dengan sekuat tenaga. Apakah Anda sepakat dengan deal ini kawan? Arigato, gua Ujang Tokyo, sehat selalu.